Banyak orang suka bertanya-tanya tentang setan. Nah, selain bikin manusia kepo buat berbuat jahat, setan juga sering ngajak manusia main ke neraka loh. Banyak cerita mistis dan mitos seputar setan yang bikin kita jadi penasaran. Sekarang kita mau bahas beberapa fakta seru tentang setan. Di film-film seringkali kita melihat setan digambarkan sebagai tokoh utama yang kejam dan mudah membunuh manusia, kan? Tapi, tahukah kamu bahwa sebenarnya setan tidak langsung membunuh manusia, kecuali manusia itu telah bersekutu dengan setan? Jadi, mari kita bahas sedikit tentang konsep ini. Setan dalam banyak kepercayaan dan mitologi diciptakan dengan tujuan untuk menggoda manusia, bukan untuk langsung membunuh mereka. Mereka menjadi seperti ujian bagi manusia, menggoda dengan berbagai cara untuk melihat seberapa kuat iman dan kepercayaan manusia tersebut. Bayangkan saja, ketika seseorang bersekutu dengan setan atau memasuki alam setan, barulah setan memiliki kuasa untuk membunuh manusia tersebut. Ini sebenarnya sejalan dengan banyak kepercayaan dan cerita-cerita tentang setan di berbagai budaya dan agama. Jadi, apa yang kita lihat di film-film sebenarnya adalah dramatisasi dari konsep ini. Mereka mengambil konsep bahwa setan adalah ancaman langsung bagi manusia, padahal pada dasarnya setan lebih ke arah menggoda dan menguji iman. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari konsep ini. Salah satunya adalah betapa pentingnya menjaga iman dan kepercayaan kita, serta tidak tergoda oleh godaan-godaan yang mungkin datang dalam hidup kita. Mungkin kita sering melihat setan sebagai sosok yang menakutkan dan mengerikan, tetapi sebenarnya mereka adalah bagian dari cerita yang lebih besar tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, iman dan godaan. Kita perlu tahu bahwa wujud dari makhluk halus itu nggak bisa dipastikan secara pasti. Kenapa? Karena mereka terbuat dari api, dan kamu tahu kan, api nggak punya bentuk yang pasti. Jadi, bisa jadi wujud mereka berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka. Contohnya, ada makhluk-makhluk seperti genderuwo, wewe gombel, dan pocong. Mereka tuh punya kelebihan dalam mengubah wujud mereka. Jadi kadang kamu bisa melihat mereka dengan wujud yang menyeramkan atau mungkin juga dengan wujud yang nggak terlalu menakutkan. Intinya, mereka punya kemampuan untuk membentuk sosoknya sesuai dengan tujuan mereka, yang mana seringkali tujuannya adalah untuk mengganggu manusia. Nah, kenapa mereka suka mengganggu manusia? Ini yang menarik. Mereka ingin membuat manusia takut dan perlahan-lahan terpengaruh keimanannya. Jadi, dengan membuat wujud yang menakutkan atau dengan cara-cara lain yang mengganggu, mereka berharap bisa mengguncang kepercayaan dan keyakinan manusia. Bedanya dengan siluman nih. Siluman itu biasanya muncul karena adanya pesugihan atau hubungan manusia dengan alam gaib. Jadi, bisa dibilang mereka ada karena ada kesepakatan atau hubungan tertentu antara manusia dan makhluk halus. Intinya adalah, bentuk setan itu nggak bisa dijadikan patokan karena mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka. Dan tujuannya, ya, untuk membuat manusia takut dan terganggu. Jadi, jangan sampai terpancing ya, teman-teman. Tetap kuatkan iman dan keyakinan kita. Kemampuan setan untuk mendekati manusia dalam jarak yang sangat dekat, bahkan kurang dari 1 meter. Saat ini, belum ada fakta yang dapat mengkonfirmasi secara pasti seberapa dekat setan dapat mendekati manusia. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, jika memang setan tidak bisa mendekati manusia dalam jarak yang sangat dekat, mengapa fenomena kesurupan masih sering terjadi? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kesurupan atau kerasukan oleh makhluk halus merupakan fenomena yang sulit dipahami secara rasional. Dalam pandangan kepercayaan dan spiritualitas,
Kesurupan bisa terjadi karena kelemahan iman seseorang atau karena individu tersebut telah melakukan hubungan atau persekutuan dengan setan. Fenomena ini seringkali melampaui batas akal sehat dan seringkali menjadi bahan perdebatan di antara para ahli dan pakar spiritual. Dalam pandangan kedokteran, kesurupan dijelaskan sebagai akibat dari gangguan psikologis yang tidak dapat ditangani oleh otak manusia, sehingga individu tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar dan mengalami perubahan perilaku yang mencolok. Meskipun demikian, para ahli medis seringkali menemui kesulitan dalam memberikan penjelasan yang memuaskan tentang fenomena ini karena kompleksitasnya. Bicara tentang kemampuan setan mendekati manusia, ada banyak versi dan cerita yang tersebar di masyarakat. Ada yang percaya bahwa setan memiliki kekuatan untuk mendekati manusia dalam jarak yang sangat dekat, bahkan tanpa disadari oleh manusia itu sendiri. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, banyak orang percaya bahwa dengan memperkuat iman dan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka dapat terhindar dari pengaruh negatif yang berasal dari makhluk halus seperti setan. Namun, tetaplah diingat bahwa fenomena kesurupan dan pengaruh setan merupakan hal yang kompleks dan sulit dipahami secara menyeluruh. Dalam kisah-kisah mistis dan mitos, setan digambarkan sebagai makhluk yang senang melihat manusia panik atau ketakutan. Tertawa cekikikan adalah ekspresi dari kepuasan mereka saat melihat reaksi negatif manusia terhadap kehadiran mereka. Namun, ada juga penafsiran lain yang menyatakan bahwa setan tertawa cekikikan karena merasa superior terhadap manusia yang dianggap memiliki derajat lebih tinggi, namun tetap takut dengan kekuatan setan yang lebih rendah. Namun, perlu diingat bahwa cerita-cerita tentang setan dan fenomena gaib lainnya seringkali bersifat mitos atau legenda, dan tidak selalu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Meskipun demikian, kepercayaan dan cerita-cerita ini tetap menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, pembahasan yang terbuka dan analitis juga dapat membantu menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kepercayaan dan mitos tersebut membentuk persepsi manusia terhadap hal-hal yang di luar akal sehat.